Timnas Putri Indonesia baru saja mencatatkan sejarah kecil yang syarat makna. Pada laga perdana babak kualifikasi Piala Asia 2026, skuad Garuda Pertiwi sukses membuka kiprah mereka dengan hasil positif. Bertanding melawan Kirgistan, anak asuh Coach Mochi tampil penuh semangat, disiplin, dan determinasi tinggi. Hasilnya, sebuah kemenangan tipis, namun sangat berarti 1-0, yang membuat asa menuju putaran final di Australia kian terbuka lebar. Gol kemenangan ini bukan hanya soal angka di papan skor, tapi simbol dari kerja keras, keyakinan, dan semangat juang para pemain yang ingin mengangkat derajat sepak bola wanita Indonesia. Kemenangan ini juga menjawab keraguan banyak pihak, sekaligus menjadi bukti bahwa Garuda Pertiwi kini punya arah dan tujuan yang jelas. Kini tersisa 2 laga penting melawan Pakistan dan Taiwan yang akan menentukan nasib Indonesia menuju panggung besar Asia. Tapi sebelum membahas 2 laga krusial tersebut, ada sebuah momen emosional nan mengejutkan yang terjadi setelah peluit panjang dibunyikan. Para pemain Timnas Putri Indonesia setelah merayakan kemenangan di lapangan berkumpul di tengah membentuk lingkaran erat. Namun yang mereka lakukan setelah itu bukanlah sekadar selebrasi biasa. Mereka menyanyikan lagu Tanah Airku, sebuah lagu yang begitu dalam maknanya. Lagu yang mencerminkan cinta dan kerinduan pada negeri sendiri. Tradisi ini bukan hal baru di tim nasional. Ini adalah bentuk ritual spiritualitas dan nasionalisme yang sudah beberapa waktu dijaga oleh tim, terutama dalam era baru di bawah kepemimpinan Coach Mochi. Yang menarik bagi para pemain baru, terutama mereka yang berasal dari diaspora atau yang baru dipanggil memperkuat merah putih, tradisi ini menjadi momen yang tak terduga. Beberapa dari mereka mengaku terdiam, ada yang bahkan berkaca-kaca. Mereka tidak menyangka bahwa di dalam dunia sepak bola yang keras dan penuh tekanan, ada ruang yang begitu hangat dan menyentuh seperti ini. Sebuah tradisi yang tak hanya menyatukan semangat, tetapi juga jiwa. Di luar negeri aku nggak pernah lihat tim menyanyi seperti ini setelah pertandingan. Tapi di sini, suasananya beda. Rasanya kayak pulang ke rumah sendiri. Coach Mochi sendiri mengatakan bahwa tradisi ini sengaja dipertahankan karena punya kekuatan emosional yang besar. Kita tidak hanya bermain bola untuk menang, kita bermain untuk Indonesia. Lagu ini mengingatkan anak-anak bahwa mereka membawa nama dan harapan bangsa, ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah reaksi 4 pemain baru Timnas Putri Indonesia sampai kaget ada tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku? Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Ya, tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan Timnas Putri Indonesia mengalami lonjakan yang luar biasa. Meski belum memiliki liga profesional domestik sebagai fondasi, semangat dan progres yang ditunjukkan para Srikandi Merah Putih semakin hari semakin menjanjikan. Ini bukan lagi sekadar mimpi kosong, ini adalah langkah nyata menuju masa depan sepak bola putri yang lebih cerah. Dan di balik semua ini, ada satu sosok yang patut mendapat sorotan. Pelatih kepala KMI atau yang akrab dikenal sebagai Coach Mochi. Pria asal Jepang ini bukan pelatih biasa. Ia datang membawa segudang pengalaman, filosofi bermain yang matang, dan yang paling penting, keyakinan bahwa Timnas Putri Indonesia bisa sejajar dengan kekuatan Asia lainnya. Di tangan Coach Mochi, Timnas Putri bukan hanya sekadar tim yang bermain bola. Mereka berubah menjadi skuad dengan identitas kuat, struktur permainan yang jelas, dan semangat juang yang menyala-nyala. Ia mengajarkan disiplin, menanamkan mentalitas pemenang, dan menciptakan atmosfer kekeluargaan dalam tim yang belum tentu dimiliki tim-tim lain di kawasan. Namun tentu saja, sebuah kapal besar tak bisa berlayar tanpa awak yang tangguh. Coach Mochi beruntung karena ia tak berjuang sendirian. Ia memiliki sederet pemain potensial yang terus berkembang, termasuk salah satu bintang baru paling bersinar saat ini, Claudia Suneman. Pemain berdarah Jerman Indonesia ini menjadi salah satu elemen paling berbahaya di lini depan Garuda Pertiwi. Kecepatan, kontrol bola, dan naluri mencetak golnya membuatnya layak jadi andalan. Claudia bukan hanya soal skill, dia adalah representasi dari generasi baru pemain diaspora yang memilih untuk pulang, mengenakan lambang Garuda di dada, dan bertarung demi merah putih. Kehadirannya membawa energi baru di lini serang. Setiap sentuhan bolanya adalah ancaman, setiap pergerakannya memberi ruang bagi rekan setimnya. Dan lebih dari itu, Claudia menunjukkan bahwa menjadi bagian dari Timnas Indonesia bukan hanya tentang darah, tapi juga tentang cinta dan komitmen.
Kini, dengan perpaduan pelatih berpengalaman, pemain-pemain diaspora berbakat, dan semangat yang tak pernah padam, Timnas Putri Indonesia berada di jalur yang tepat menuju panggung yang lebih besar. Liga boleh belum ada, tapi fondasi untuk masa depan sudah mulai terbentuk. Mereka sudah mulai menapaki jalan panjang itu dengan penuh keyakinan. Dan jika arah angin tetap seperti ini, jangan kaget jika suatu hari nanti nama Garuda Pertiwi akan berdiri sejajar, bahkan menatap mata tim-tim besar Asia. Karena mereka tak lagi hanya bertanding, mereka sedang membangun sejarah. Ya, melihat perkembangan yang terus menanjak di tubuh Timnas Putri Indonesia, PSSI tampaknya belum ingin berhenti di situ saja. Mereka sadar untuk bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia, diperlukan langkah strategis jangka panjang. Maka dari itu, federasi mengambil keputusan besar, membuka pintu bagi para pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan belum adanya liga profesional yang mapan di dalam negeri, kehadiran pemain diaspora menjadi jawaban cepat dan efektif untuk mendongkrak kualitas timnas. Mereka datang dengan pengalaman, teknik, dan mentalitas bermain yang sudah terbentuk sejak dini di kompetisi Eropa maupun Amerika. Untuk generasi pertama, Indonesia sudah kedatangan beberapa nama penting yang langsung menyatu dengan timnas. Mereka adalah Sydney Hopper, sang gelandang kreatif, Katerina Stalin, penjaga gawang tangguh, Noel Tomu, bek serba bisa, hingga Estela Lalupati, penyerang lincah yang jadi andalan di lini depan. Nama-nama ini bukan hanya pelengkap, melainkan menjadi tulang punggung baru bagi Garuda Pertiwi di berbagai ajang, dari SEA Games hingga uji coba internasional. Namun PSSI belum berhenti di sana. Terbaru, untuk memperkuat skuad menghadapi babak kualifikasi Piala Asia, mereka kembali mendatangkan gelombang kedua pemain keturunan. 4 nama baru pun resmi bergabung: Iris Dero, gelandang bertalenta dari Jerman; Emily Nahon, pemain sayap cepat dengan naluri menyerang tinggi; Felicia Dezo, bek tengah berpostur ideal dan tenang dalam membaca permainan; serta Isa Warps, striker muda berbakat yang langsung mencuri perhatian publik lewat debut impresifnya. Kehadiran mereka bukan hanya memperkaya variasi permainan, tapi juga menciptakan atmosfer kompetitif sehat di dalam skuad. Para pemain lokal dan diaspora saling mendorong untuk berkembang, saling belajar, dan yang terpenting, bersatu demi satu tujuan, membawa Merah Putih lebih tinggi di kancah internasional. PSSI tahu, membangun timnas putri bukan pekerjaan semalam. Tapi dengan fondasi yang terus diperkuat lewat talenta diaspora, pembinaan berjenjang, dan dukungan penuh federasi, Indonesia sedang menyiapkan generasi emas baru. Generasi yang tak hanya bermain dengan skill tinggi, tapi juga dengan hati untuk Indonesia. Ya, dengan kedatangan para pemain keturunan, kekuatan Timnas Putri Indonesia kini benar-benar mengalami transformasi besar. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar menambah jumlah pemain, tetapi membawa warna baru, kualitas, dan kepercayaan diri yang berbeda. Dan hasilnya langsung terasa nyata di lapangan. Buktinya, Garuda Pertiwi sukses membuka langkah pertama di babak kualifikasi Piala Asia dengan manis. Bertemu Kirgistan di laga perdana, skuad Merah Putih tampil penuh percaya diri dan solid dalam bertahan maupun menyerang. Dan momen yang ditunggu-tunggu pun tiba ketika sosok muda pendatang baru, Isa Warps, mencetak sejarah dalam debutnya. Melalui sebuah serangan tajam di babak kedua, Isa yang mendapat bola di luar kotak penalti langsung melepaskan sepakan keras nan terarah. Bola meluncur deras, tak mampu dijangkau oleh kiper Kirgistan dan merobek gawang lawan. 1 gol, 1 kemenangan, dan 1 nama baru yang langsung menggetarkan jagat sepak bola putri Indonesia. Itulah kekuatan baru Indonesia. Perpaduan antara semangat juang pemain lokal dan kualitas para pemain diaspora kini membentuk skuad yang lebih solid, lebih tajam, dan lebih berani bermimpi. Gol Isa Warps bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah simbol awal dari sebuah era baru Garuda Pertiwi. Era di mana kemenangan tak lagi mustahil dan kejayaan bukan sekadar angan. Ini adalah Indonesia yang baru, lebih kuat, lebih kompak, dan siap menantang siapapun di Asia.
Ya, di balik sorak-sorai kemenangan Timnas Putri Indonesia atas Kirgistan, ada satu kisah yang begitu menyentuh hati. Sebuah cerita pribadi yang menggambarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik dan skor, tetapi juga soal cinta, memori, dan pengorbanan. Isa Warps, striker muda berusia 20 tahun, menjadi pahlawan Indonesia di laga perdana babak kualifikasi Piala Asia. Dengan sepakan kerasnya yang menghujam gawang Kirgistan, Isa menorehkan gol debut yang bukan hanya menentukan 3 poin, tetapi juga membuka lembaran baru dalam perjalanan Garuda Pertiwi. Namun, di balik sorot lampu stadion dan sorakan para pemain, Isa menunduk pelan dan menatap langit. Dalam sesi wawancara usai pertandingan, Isa mengungkapkan bahwa gol bersejarah tersebut bukan semata-mata untuk dirinya atau tim, tetapi dipersembahkan untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya, sang nenek yang kini telah tiada. Dengan suara yang tertahan haru, Isa berkata, "Ini untuk nenek saya tahu dia tersenyum dari surga sekarang." Bagi Isa Warps, debutnya bersama Timnas Putri Indonesia adalah momen yang tak akan pernah terlupakan. Tak hanya karena ia langsung mencetak gol penentu kemenangan atas Kirgistan di babak kualifikasi Piala Asia, tapi juga karena ia untuk pertama kalinya merasakan sebuah tradisi yang menggetarkan hati dan menyentuh jiwa, tradisi tanah airku. Ya, usai peluit panjang dibunyikan, saat emosi laga mulai reda dan adrenalin mulai menurun, para pemain Garuda Pertiwi tidak langsung menuju ruang ganti. Mereka berkumpul di tengah lapangan. Para staf, pelatih, dan ofisial pun ikut membentuk lingkaran. Dan dari sanalah, perlahan tapi pasti, lagu Tanah Airku mulai dinyanyikan dengan penuh khidmat bersama para pemain, pelatih, dan fans yang memenuhi tribun. Bagi Isa, momen itu bukan hanya menyentuh, tapi membuatnya merinding. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk langsung ke hati. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, ujar pemain 20 tahun tersebut. Tradisi ini, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Timnas Indonesia, memang sangat asing baginya. Karena tidak pernah ada di Belanda, tempat ia tumbuh besar dan belajar sepak bola. Namun, justru karena itu, momen ini terasa sangat spesial. Bukan hanya Isa, beberapa pemain baru lainnya juga mengalami hal yang sama. Nama-nama seperti Iris Dero, Emily Nahon, hingga Felicia Dezeo yang baru menjalani debut di Timnas juga terlihat tersentuh. Wajah mereka mencerminkan rasa haru, seolah mereka baru saja merasakan makna sejati dari bermain untuk negara. Tradisi ini bahkan tak hanya menggetarkan para pemain, tapi juga menarik perhatian media asing. Di Belanda, tradisi Tanah Airku sempat menjadi perbincangan hangat. Dalam sebuah podcast yang cukup dikenal, Tom Hay pernah membahas hal ini bersama Neil Peterson. Dalam percakapan tersebut, Tom menyebut bahwa tradisi ini bukan sekadar nyanyian. Itu adalah momen refleksi dan persatuan, di mana semua orang di tim, dari latar belakang manapun, disatukan oleh satu lagu, satu rasa, dan satu tanah air. Saat mereka menyanyikan Tanah Airku, kamu bisa melihat keheningan di wajah semua orang. Bahkan pemain yang tak terlalu fasih bahasa Indonesia tetap bernyanyi dengan sepenuh hati. Karena lagu itu bukan soal kata-kata, tapi soal rasa, ucap Tom dalam podcast tersebut. Kini, Isa Warps dan kawan-kawan telah menjadi bagian dari tradisi itu. Sebuah warisan emosional yang memperkuat ikatan antar pemain, memperdalam rasa cinta tanah air, dan memperlihatkan pada dunia bahwa sepak bola Indonesia punya jiwa. Bukan sekadar bermain untuk menang, tapi bermain dengan hati, dengan cinta pada tanah kelahiran atau dalam kasus Isa, tanah leluhur yang kini menjadi rumah kedua baginya. Dan mungkin di masa depan Isa Warps akan jadi orang berikutnya yang menceritakan tentang tanah airku, bukan di media Eropa, tapi kepada generasi pemain muda Indonesia yang akan datang. Karena sekarang, tradisi itu telah menjadi bagian dari dirinya. Ya, perjalanan Timnas Putri Indonesia menuju level tertinggi belum berhenti. Setelah sukses memulai langkah positif di kualifikasi Piala Asia, kini PSSI kembali menyiapkan langkah strategis berikutnya demi memperkuat skuad Garuda Putri. Ya, agar kekuatan tim semakin solid dan merata di semua lini, PSSI sudah menyiapkan 3 pemain keturunan yang siap menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Isabel Notet, Isabel Kapp, dan Pauline van de Paal, 3 nama baru yang siap menambah kedalaman skuad merah putih.
Menariknya, ketiganya bermain di posisi yang berbeda. Isabel Noted dikenal sebagai bek kiri yang disiplin dan cepat, Isabel Kapp adalah bek kanan yang tangguh dan agresif, sementara Pauline van de Poel merupakan penyerang sayap eksplosif yang punya kecepatan dan visi permainan luar biasa. Dengan tambahan ini, jelas Coach Mochi akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusun taktik dan strategi permainan. Kedalaman skuad pun akan semakin kuat, baik untuk laga besar seperti kualifikasi Piala Asia maupun turnamen regional lainnya. Yang lebih menggembirakan, ketiga pemain ini sudah berada di Indonesia. Mereka bahkan menyaksikan langsung perjuangan rekan-rekan barunya dari tribun stadion saat Timnas Putri mengalahkan Kirgistan. Ketiganya tampak antusias, bersorak, dan ikut larut dalam momen kemenangan Garuda Pertiwi. Senyuman mereka saat peluit panjang berbunyi adalah cerminan dari rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia, sebuah negara yang sebentar lagi akan mereka wakili di atas lapangan. Mereka bukan hanya datang membawa kemampuan teknis, tapi juga semangat dan tekad untuk mengangkat nama merah putih lebih tinggi. Dengan proses naturalisasi yang segera berjalan, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat Isabel Noted, Isabel Kapp, dan Pauline van de Poel mengenakan jersey Garuda, menyanyikan lagu kebangsaan, dan memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia. Ya, tradisi menyanyikan tanah airku usai pertandingan bukan hanya rutinitas. Bagi Timnas Putri Indonesia, ini adalah momen paling sakral. Saat kaki sudah lelah, suara justru menguat. Saat peluit panjang berbunyi, hati justru bicara. Dan bagi Isa Worps, Emily Nahon, Felicia DeZeo, serta Iris Dero, momen itu jadi pengingat bahwa mereka kini bukan hanya bagian dari tim, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, Indonesia. Dari keterkejutan menjadi haru. Dari asing menjadi hangat. Karena di lagu itulah mereka menemukan arti lain dari bermain untuk negara. Bukan hanya untuk menang, tapi untuk mengenang, untuk mencintai, untuk bersatu. Satu lagu, satu tradisi, satu Indonesia. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat,